Halo semua, balik lagi di channel Evans Budi. Ya, sekarang nggak main game dulu ya. Lagi pengen bahas yang lain. Ya, sekarang gue pengen bahas soal konspirasi. Oke, yang pengen gue bahas kali ini adalah mengenai konspirasi dari tragedi 9/11 ya, yang mana gedung WTC diduga ditabrak oleh teroris. Oke, penasaran? Tapi sebelum itu, subscribe channel gue, oke? Jangan lupa like juga video-video gue yang lain, dan tonton juga video-video keren gue yang lain, dan jangan lupa komentar sebanyak-banyaknya, oke? Oke, 9/11 ini sebenarnya itu kejadiannya itu pada tanggal 11 September 2001 ya. Jadi apa sih, gue di sini tuh pengen bahas dari dua sisi. Yang pertama itu dari sisi Amerikanya sendiri, kemudian dari tentunya dari sisi konspirasinya kan ya. Jadi gue itu membandingkan antara dua opini, dari sisi Amerika dan dari sisi orang-orang yang tidak setuju dengan pernyataan dari Amerika ya enggak. Nah, tapi sekarang gue pengen bahas dari yang sisi Amerika dulu. Dari sisi Amerika itu, penghancurannya itu dilakukan dengan cara menabrakkan pesawat American Airlines ya. American Airlines dengan nomor penerbangan tuh Flight 11 dan United Airlines Flight 175. Oke, gue liat contekan gue anjir. Ya, dan pelakunya siapa? Pelakunya itu diduga adalah Al-Qaeda. Al-Qaeda itu sendiri pada saat itu dipimpin oleh Osama bin Laden. Ya, ini juga menarik sih. Osama bin Laden itu sebenarnya sosok yang cukup kontroversial, dimana banyak juga kayak kontroversi dan misteri-misteri yang ada pada orang tersebut. Ya, mungkin kalau kalian mengetahui sesuatu tentang dia, kita bisa diskusi bareng. Silahkan komentar di bawah, oke? Kalau kalian ada yang pengen didiskusiin. Dan kayaknya seru juga buat bahas sama bin Laden next video, oke? Ya, jadi salah satu pilot yang menerbangkan itu ya, setahu gue sih yang gue baca-baca beritanya dari yang American Airlines-nya itu adalah Mohammed Atta. Dia itu kebangsaan dari Mesir dan salah satu anak buahnya dari Osama bin Laden di organisasi Al-Qaeda itu, oke? Banyak orang bertanya-tanya, kenapa ya kan? Kenapa gitu? Kayak ini dari sisi Amerika ya, kenapa kayak pesawatnya itu sengaja banget ditabrakin gitu kan? Apa tujuannya apa gitu kan? Nah, jadi itu tuh sebenarnya kayak pernyataan perang cuy, dari kelompok-kelompok Timur Tengah terhadap negara-negara yang dianggap pro-Zionis. Salah satunya adalah Amerika, karena Amerika kan kayak sebagai simbol lah negara adidaya yang benar-benar kayak musik-musik negara Timur Tengah mulu gitu loh. Lu ngapain sih anjing kayak musik-musik negara gua mulu, negara-negara kita mulu jing gitu kan, kayak menabrakan langsung ke gedung WTC-nya itu. Dan ya proses penyerangannya pun jadi kayak ini gedung dua ditabrak, hancur atasnya kan, habis itu ambruk semuanya itu gedung gitu. Dan sebenarnya pada saat peristiwa 11 September 2001 itu benar-benar menjadi kayak tragedi yang benar-benar paling buruk lah dalam sejarah Amerika, oke? Kira-kira tuh ada hampir 3.000 orang tewas, termasuk juga dengan para anggota-anggota pelaku-pelakunya itu, oke? Di mana sih gedung WTC itu ya enggak? Mungkin kalian banyak penasaran kan? Jadi gedung WTC itu sebelumnya gue kasih tahu kalau WTC itu singkatan dari World Trade Center, oke? Itu adalah gedung kayak pusat bisnis yang ada di Amerika gitu. Nah, itu tuh lokasinya tuh ada di New York, Amerika Serikat, oke? Jadi ibarat kata kota besar ya enggak? Kota pusat bisnis yang tiba-tiba tuh diduga diserang dengan menggunakan pesawat itu. Kenapa yang diincar tuh gedung WTC cuy? Jadi kalau dari informasi yang gue cari dan gue gali, jadi kenapa yang diincar gedung WTC adalah tujuannya itu untuk melumpuhkan ekonomi Amerika Serikat. Nah, jika yang pusat bisnisnya yang utamanya yang diserang nih, mereka tuh berpikir kalau ekonominya langsung lumpuh gitu, tanda dimulainya perang gitu loh. Nah, makanya mereka tuh kayak langsung nyerangnya ke intinya, ke vitalnya lah anjir gitu. Buat informasi aja ya, jadi gedung itu tuh
sebenarnya dibangun oleh pria kebangsaan Jepang Amerika yang bernama Minoru Yamasaki. Nah, jadi gedung itu tuh dibangun sekitar tahun 1973. Nah, sampai tahun 2001 itu, sampai dirubuhkan itu, lantainya itu kira-kira tuh ada 110 dan dengan ketinggian 546 meter. Wow, tinggi banget sih anjing menurut gua. Di sini gue juga seperti yang gue bilang tadi ya, gue nggak mau bahas dari satu sisi aja, tapi kita bahas kan dari sisi konspirasinya, karena di balik tragedi ini banyak juga gitu yang kontra dengan apa yang ada disampaikan oleh pihak Amerika sendiri gitu. Nah, yang pertama itu yang bakal gue bahas itu, kenapa nggak ada pesawat militer yang mencegat pesawat itu sebelum menabrak gedung itu gitu loh. Ibarat kata gini cuy, Amerika ini kan negara dengan kekuatan militer terbaik di dunia ya. Nah, ya sebenarnya tuh mereka tuh udah tahu gitu loh kalau ini pesawat dibajak gitu, karena dari laporan dari berita-berita yang gue baca cuy. Jadi ini kan pesawat berangkat dari bandara di Boston ya, tepatnya itu di Logan International Airport. Dia itu pengen menuju ke Los Angeles, berangkat jam 8 pagi nih kan. Pada saat jam 8 pagi sudah take off ya kan, udah di mengudara, dan 19 menit kemudian pesawat itu tuh dibajak. Nah, pada saat dibajak itu, salah satu kru pesawat pramugari yang ada di situ yang bernama Betty Ong, dia itu sempat menghubungi pihak maskapai gitu, kayak, cuy, pesawat kita dibajak nih gitu. Ya, gua nggak tahu lah kalimat aslinya, tapi intinya dia tuh bilang begitu ke pihak American Airlines ya, bahwa pesawatnya itu dibajak dan sedang menuju ke rute yang tidak semestinya gitu. Nah, sudah seharusnya kan kayak pihak dari keamanan security negara itu kan kayak udah tahu lah ini ngapain mau ngebajak ya kan. Gue juga agak ragu di situ sih, kayak kenapa gitu loh tidak ada tindakan-tindakan pencegahan untuk itu terjadi gitu kan. Ada lagi yang gue temuin adalah gedung tersebut runtuh karena ledakan yang dipasang dalam gedung. Jadi beberapa ilmuwan, ya salah satu ilmuwan yang gue dapat informasinya itu bernama Steve E. Jones. Ya, beliau berpikir bahwa nggak mungkin kalau gedung pencakar langit macam kayak WTC cuy, yang tingginya sampai ratusan meter begitu, mengalami catastrophic collapse. Jadi runtuh kesannya tuh karena dia tuh nggak kuat nahan beban cuy. Berarti kayak dari bawah nih, gedung ambruk langsung. Nah, itu tuh yang dimaksud kalau yang gue baca sih ya. Mungkin dari kalian ada juga ya kan kayak opini-opini. Silahkan komentar, oke? Gue sangat terbuka dengan diskusi. Nah, gue lanjutin lagi. Karena pesawat ini tuh ditabrak dari atas. Logikanya sih ya paling, kalau menurut gue ya, dengan gedung pencakar langit seperti itu dan dengan kecepatan yang menurut gue nggak terlalu tinggi ya, ibarat kata nggak sampai kayak macam pesawat jet juga ya, palingnya nih bagian atasnya aja cuy yang rusak. Nggak mungkin, karena pada saat yang gue lihat itu dia itu pada saat nabrak atas, beberapa saat kemudian tuh gedung langsung runtuh. Jadi satu gedung tuh benar-benar runtuh dari atas ke bawah. Nah, oke deh kalau semisal dari bawah ya, hancurnya itu emang dari bawah gitu. Nah, ya ada kemungkinan sih itu adalah dari ledakan dari dalam gedung itu sendiri gitu. Nah, terus ada yang bilang juga kalau tragedi 9/11 itu ada campur tangan dari Mossad dan MI6. Tujuannya apa? Ya, tujuannya itu adalah biar pemerintahan waktu itu kan presidennya itu George Bush ya. Ya, jadi tujuannya itu biar Amerika itu join gitu loh dalam perebutan kekuasaan yang ada di Irak untuk merebut minyak yang ada di sana gitu. Jadi pihak Mossad yaitu Israel dan MI6 dari Inggris, mereka bekerja sama untuk memanfaatkan Amerika dalam segi militernya gitu kan, untuk menguasai minyak yang ada di sana. Itu dia tadi bahasan konspirasi gua lupa episode 5 apa 6 nih, kayak 6 deh ya, nggak tau lah, persetan juga anjir. Intinya gue cuma bahas ini tuh buat seneng-seneng aja ya, nggak bahas-bahas soal konspirasi ini ya. Mungkin kalian ada saran lagi gue mau bahas apa, komen aja oke di bawah.
Dan jangan lupa like video-video gua dan subscribe juga, oke, channel ini biar makin banyak subscriber ya. Jadi gue makin rajin juga bikin videonya. Padahal emang nggak ada hubungannya, anjing, emang bangsat emang youtuber ngomongnya gitu. Ya gitu aja sih, oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.